Betapa bodohnya orang di masa depan. Bangunan bertingkat runtuh tapi tidak ada yang bertanya. Gunakan beberapa thread untuk memperbaikinya. Jembatan besar putus tapi masih ada mobil yang terus terjun ke bawah. Tapi sampah saat ini juga menumpuk menjadi gunung. Berdasarkan pertumbuhan populasi di abad ke-21, orang dengan IQ tinggi memilih untuk tidak punya anak lagi. Dan orang ber-IQ rendah tidak melakukan apa-apa sepanjang hari. Membuat orang bahagia setiap hari. Agar orang ber-IQ tinggi tidak binasa karena itu. 3 jenderal telah memulai rencana hibernasi. Mereka menemukan 2 orang yang mengajukan diri. Atur dulu di kompartemen hibernasi. Kemudian disuntikkan ke dalam cairan yang tidak diketahui. Lalu tunggu setahun untuk membangunkan mereka. Untuk mempertahankan kinerja percobaan. Namun bencana alam bisa dihindari, bencana buatan manusia sulit dihindari. Umum lupa tentang ini lagi. 1 tahun belum tiba. Basis telah ditinggalkan. Tapi Daisan dan Tiomai masih hibernasi saat ini. Sesuai momentum demografis yang terus berkembang. Namun kecerdasan manusia terus menurun. Sampai mereka tidak bisa lagi memecahkan masalah yang paling mendasar. Sehingga pegunungan bertebaran. Sampai tahun 2505. Sebuah truk sampah berada di atas tumpukan sampah yang membuang sampah. Hanya untuk setetes kaleng makanan. Menjadi sampah terakhir yang meruntuhkan gunungan sampah. Tempat pembuangan sampah akan terjadi. Kompartemen hibernasi dari gunung besar juga dapat dipindahkan. Lalu pintu kompartemen perlahan terbuka. Daisan juga perlahan keluar dari kompartemen. Tapi dia disalahartikan sebagai penyerobot perumahan ilegal. Dilempar langsung oleh orang. Daisan tidak tahu hari ini tanggal berapa. Ingin menggunakan bahasa normal untuk meminta bantuan. Tapi hampir tertabrak seseorang di jalan. Dia merasa mungkin ada masalah di pikirannya. Mungkin ingin pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Tapi bahkan tanda rumah sakit menjadi miring. Segera dia masuk rumah sakit untuk menarik nomornya. Tatapan perawat tanpa jiwa. Dia ingin minum air. Tapi ternyata air yang keluar adalah minuman berwarna biru. Dia kesulitan menunggu giliran untuk memeriksa. Dokter tiba-tiba memberinya 3 tabung. Panggil dia secara bergiliran untuk memasukkannya ke mulut, telinga, dan punggungnya. Ketika dia tidak bisa dengan mudah memasukkan tabung ke lubang belakang. Kata dokter salah urutan lagi. Katakan padanya untuk mengambil tabung dari benang sari dan memasukkannya ke mulutnya. Maka dia mau tidak mau harus membasuh mulutnya dengan air biru itu. Akhirnya menunggu dokter utama datang. Tapi lihat saja, ini bukan produk pintar. Dia meminta Daisan untuk memindai kode identitas warga di tubuhnya. Tapi Daisan melihat tanggal di jurnal sebagai 2505. Ketika dia membuka tirai. Seperti yang diharapkan, aku tidak percaya dengan mataku. Dunia telah berubah menjadi tampilan yang berbeda. Bangunan tinggi runtuh. Penuh kabut. Mobil tidak berhenti jatuh dari jembatan yang rusak. Dia sepertinya berada di dunia lain. Astaga! Apakah Anda orang yang belum dipindai? Dokter mana yang pasti menekan tombol untuk memanggil polisi? Daisan terus dibawa pergi dalam keadaan tidak mengerti. Lebih buruk lagi. Pengacaranya adalah orang yang mengusirnya dari rumah pagi ini. Setelah banyak bahasa bijak. Berhasil memenjarakan Daisan lagi. Sebelum mengirimnya ke penjara. Polisi membawanya untuk bekerja dan tes kecerdasan. Tetapi juga karena pemeriksaan ini. Membuatnya berhasil mengubah takdirnya. Tidak ada yang menyangka. Penjahat ini hanya menjawab 1 pertanyaan dengan benar. Berhasil menjadi presiden. Jika Anda memiliki ember 2 liter. Dan ember 5 liter. Jadi berapa banyak tempat sampah yang Anda miliki pada akhirnya? 2. Karena topik ini terlalu sulit. Sedangkan komputer belum memberikan jawaban yang benar. Daisan saat ini di penjara. Tapi situasi di sini membuat matanya melebar.
Penghuni diberi makan seperti babi. Lebih parah, dia baru masuk penjara dan dipukul bos. Dan petunjuk bahwa dia adalah orang berikutnya yang duduk di atas. Dai-san bingung dan putus asa. Menggunakan kecerdasannya, memikirkan rencana terbaik untuk kabur dari penjara. Maaf mengganggu. Seharusnya aku dibebaskan hari ini. Bodoh, Anda berada di jalur yang salah, pergi ke sisi lain. Jadi Dai-san baru saja menjalani hari pertamanya di penjara. Di hari yang sama dibebaskan dari penjara. Seseorang melarikan diri dari penjara. Lalu dia lari ke rumah besar itu lagi. Ingin dia membantu saya menemukan mesin pembalik waktu. Dan berjanji bahwa setelah pekerjaan selesai, dia akan memberinya 80 miliar dolar AS. Sehingga membuatnya menemukan mesin waktu. Di tengah jalan juga ketemu si cantik kecil. Begitu Tia Mai masuk ke dalam mobil, baru ketahuan di balik segerombolan polisi yang mengejar mereka. Tapi sekarang mobil mati. Mereka baru saja turun dari mobil dan berjalan. Segera setelah mereka turun dari bus, sial. Kemudian agen tersebut membawa mereka melewati banyak jalan. Tapi pas mau ke toilet, pemindai segera memindai informasi pembobolan penjara Dai-san. Pesan buronannya disiarkan ke seluruh jalan. Dan dia juga tertangkap polisi lagi. Jika Anda ingin membawa saya kembali ke penjara, itu tidak sebaik menembakku secara langsung. Siapa sangka kali ini para penjaga tidak membawanya kembali ke kamp penjara, yang membawanya ke Gedung Putih. Hanya untuk mendapatkan jawaban yang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Yang ditunjuk langsung oleh Presiden untuk posisi Menteri Dalam Negeri. Dan jaminan di depan umum. Dai-san akan memecahkan masalah makanan dan ekologi. Kalau tidak kamu akan dipenjara lagi. Tetapi ketika dia pergi ke ladang jagung dia menemukannya. Bidang di sini segera layu. Tepat pada waktunya dia menyerah. Penyiram air mulai menyemprotkan air ke lapangan. Tapi air yang disemburkan adalah cairan berwarna biru. Dia mencicipi satu. Ternyata sekelompok orang ini menggunakan minuman untuk menyirami sawah. Bahkan tidak bisa menumbuhkan rumput. Jadi sekarang minumannya diganti dengan air. Bahkan di botol bayi ada minuman. Dan air hanya digunakan untuk pembilasan pembersihan. Mungkin dia merekomendasikan semua orang. Dari minuman ke air. Dan saya yakin benih itu akan segera tumbuh. Tapi sudah setengah bulan. Benih masih belum bertunas. Tiba-tiba ada yang mendobrak pintu kaca. Di luar Gedung Putih semua pengunjuk rasa yang kejam. Ternyata setelah dia minum, berubah menjadi air. Saham perusahaan minuman anjlok. Yang menyebabkan separuh jumlah orang menganggur. Sekelompok orang gila di luar sana mengatakan mereka akan membunuhnya. Tapi Dai-san tertangkap lagi. Dan kali ini, dia akan menghadapi hukuman yang kejam. Dia sampai di tempat hukuman. Di kakinya dirantai-rantai menarik batu yang berat. Lalu 2 truk besar muncul di dalam lokasi eksekusi. Tapi polisi itu menunjukkan sebuah mobil yang akan ditinggalkan. Pelet berat juga dilempar ke atap mobil Dai-san. Mereka memaksa Dai-san menyalakan mobil. Dengan 2 mobil besar lainnya bertabrakan. Kisah batu adu telur ini. Tia Mai di depan TV tidak bisa melihat lagi. Dia datang ke sisi jendela. Ditemukan di luar jendela tiba-tiba tumbuh setangkai mawar. Mungkin dia meminta agen untuk mengantarnya langsung ke TKP. Di perjalanan, dia melihat semua benih telah bertunas. Tetapi situasi Dai-san saat ini tidak terlalu optimis. Mobil besar langsung menabraknya. Jadi atap mobil langsung sobek. Tapi kali ini, Tia Mai juga tiba tepat waktu. Dia menemui presiden untuk berbicara tentang benih yang bertunas.
Tetapi Presiden mengindikasikan dia tidak melihat benih, dan memanggil permainan untuk melanjutkan. Melihat dua mobil besar hendak menabrak gunung besar, Daisan tekan kecepatan penuh. Batu jatuh dari mobil. Dua mobil besar langsung dibuang. Daisan akhirnya menang. Namun di trek sekarang muncul janggut panjang memegang pistol api. Dia menembak dengan liar di Daisan. Percikan besar langsung menyebabkan batu yang sudah besar runtuh. Daisan hanya bisa terus menghindari serangan. Saya melihat bahwa Daisan akan terlihat di barat. Tiamai meminta bos untuk membawa kamera keluar untuk streaming langsung. Benih berkecambah. Tapi dia pergi ke ruang siaran langsung untuk mengganti stasiun kapan saja. Waktu yang dihabiskan di gunung besar sudah tidak banyak lagi. Dia meraih mikrofon di atas dan main zoom ke tempat yang lebih tinggi. Tapi janggut panjang tidak menyerah karena itu. Yang mengeluarkan penyembur api. Langsung menuju gunung besar yang menyemburkan api. Daisan akan dipanggang. Raksasa itu akhirnya sampai di peternakan. Tiamai langsung ganti channel. Pada layar besar muncul susunan pertanian berwarna biru. Layar mana yang dilihat Presiden? Tepat ketika Daisan akan terbakar sampai mati. Presiden tepat pada waktunya muncul dengan tendangan menendang pria berjanggut panjang itu menjauh. Dan maafkan gunung besar di depan orang-orang. Daisan menyelamatkan dirinya sendiri sekaligus menyelamatkan seluruh umat manusia. Karena dedikasinya yang luar biasa. Orang-orang dengan suara bulat mendukungnya menjadi presiden baru. Daisan dan Tiamai telah mengalami kehidupan yang nyaman dan bebas dari rasa khawatir.